Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Ditama dari Prodi Pendidikan Agama Islam, dan saya akan menjelaskan tentang hadis mutasil dan musanad. Yang pertama, pengertian musanad. Secara bahasa, al-musanad adalah isim maf'ul atau objek dari kata kerja asnada yang berarti menyandarkan atau menisbatkan. Sedangkan menurut istilah musanad ialah tiap-tiap hadis marfu yang sanadnya mutasil atau bersambung. Jadi, suatu hadis dikatakan hadis musanad apabila terpenuhi dua syarat, yaitu yang pertama disandarkan pada Nabi, yang kedua sanad-sanadnya mutasil atau tidak terputus. Dengan apabila dijumpai suatu hadis yang sanadnya mutasil namun disandarkan sahabat bukan sama Nabi, maka tidak bisa dikatakan hadis musanad. Para ulama menyusun beberapa kitab musanad dengan pengkelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, kitab musanad yang dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi. Beberapa kitab yang disusun demikian adalah Musnad Ahmad, Musnad Abi Hanifah, Musnad Abi Ya'la, Musnad Abi Bakar atau Al-Marwazi, Musnad Al-Humaidi, Musnad At-Tayalisi, Musnad Aisyah atau Ibnu Abi Daud, Musnad Abdu bin Humaid, Musnad Umar bin Khattab atau Ibnu An-Najat. Yang kedua, kitab musanad yang dikelompokkan berdasarkan pengelompokan bab fikih maupun akidah. Kitab-kitab yang seperti ini adalah Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Ar-Rabi bin Habib, Musnad Abdullah bin Al-Mubarak, Musnad Al-Haris, Musnad Aisy Syihab. Musnad Ahmad. Salah satu kitab musanad yang terkenal adalah kitab Musnad yang disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hadis-hadis dalam kitab itu disusun dan dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi yang meriwayatkan. Ada sekitar 700-an sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dalam musnad tersebut. Total jumlah hadis dalam Musnad Ahmad adalah sekitar 40.000 hadis dengan pengulangan. Sedangkan jika tanpa pengulangan, jumlahnya sekitar 30.000 hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam Musnad Ahmad ada yang mahdu. Ibnul Jauzi menilai ada 29 hadis maudhu ditambah 9 hadis oleh Al-Iraiki. Pendapat yang benar adalah secara asal hadis dalam Musnad Ahmad tidak ada yang mahdu ataupun tambahan dari putra Ahmad, Abdullah dan juga Abu Bakar Al-Khuthairi. Bisa jadi ada yang mahdu. Demikian ringkasan penjelasan Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah. Contoh hadis musanad yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Ia yang berkata, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abi Janat dari Al-Arja dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seekor anjing meminum di dalam berjana kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Yang kedua, pengertian dari mutasil. Mutasil menurut bahasa ialah isim fa'il dari kata kerja itas'ala, lawan dari kata dari inkataha, artinya bersambung.
Menurut secara istilah, hadis mutasil yaitu hadis yang bersambung-sambung sanadnya dan terhindar dari terputusnya sanad, dan termasuk dalam hadis ini adalah hadis marfu dan mauquf. Hadis mutasil tidak harus berupa hadis marfu, akan tetapi bisa berupa hadis marfu atau hadis mauquf yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in, akan tetapi dengan syarat tidak ada sesuatu yang mengindikasikan terputusnya sanad atau inqitha. Contoh hadis marfu shahih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana abi amru amaro hadasana suyanu an amrihini dinari an abi qabusa an abi lillahini amri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimuna yarhamuhum rahamnu rahmana rahamu man fil ardi yarhamakum man fis samai. At-Tirmizi menyatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr bin Dinar dari Abu Qabus dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang memiliki kasih sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman atau Allah. Berkasih sayanglah terhadap yang ada di bumi, niscaya yang di atas langit akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tirmizi disahihkan Syekh Al-Albani. Selanjutnya, contoh hadis marfu yang tidak sahih. Perintah menjawab salam imam saat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Hiyamu nu Amari hadasana Ismailu nu Ayyashi hadasana Abu Bakri Humzaliyu han Qatadata ani asana ansamurotan judabi anna nabihi sallallahu alaihi wasallam qala iza salama imamu farudu alaihi. Ibnu Majah menyatakan telah menceritakan kepada kami Hisham bin Amr, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyashi, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al-Huzaili dari Qatada dari Al-Hasan dari Samurah bin Jundab bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam mengucapkan salam, jawablah oleh kalian salamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dilemahkan Syekh Al-Albani. Selanjutnya, penyebab kelemahan riwayat ini ada 3, yaitu pertama, Al-Hasan atau Al-Bashri adalah perawi yang mundalis, dan ini adalah periwayatan secara mu'anan atau anah. Secara lebih detail penjelasan tentang mundalas dan mu'anan akan dijelaskan insyaallah pada bagian tersendiri pada bait syair Al-Baiquniyah atau selanjutnya. Kedua, Abu Bakar Al-Huzaili adalah perawi yang matruk atau ditinggalkan periwayatannya. Yang ketiga, Ismail bin Ayyashi jika meriwayatkan hadis dari perawi yang bukan dari Syam adalah lemah
Ketiga, penyebab kelemahan riwayat ini dijelaskan oleh Syaikh Al-Albaini dalam silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah. Selanjutnya, contoh hadis mauquf yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An abdillahi qala litusadu fil sunnati hasanu minal lijtihadi fil bid'ati. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebidahan. Riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dinyatakan sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim oleh Az-Zahabi. Ini adalah hadis mauquf yang merupakan ucapan seorang sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa yang terpenting dalam menjalankan Dian ini adalah ketetapan sesuai dengan sunnah Nabi. Meski kita hanya sedikit dalam mengamalkan sunnah Nabi, itu jauh lebih baik dibandingkan banyak ibadah namun berkembang dalam kebidahan. Selanjutnya, contoh hadis mauquf tidak sahih. Berikut ini adalah contoh hadis mauquf yang tidak sahih tentang bacaan di dalam sholat yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Taubah Rabi'u Nunafi Aujubarona Abu Ishaq Yabni Fazairiyah an Mubani Aini Hasani an Jabirini Abdillahi qala kunna nusalla tahtahu naza'u qiyama wa qu'udan wa nusaba'u rukum ana wa suhada, yang artinya Abu Daud menyatakan telah menceritakan kepada kami Abu Taubah Ar-Rabi bin Nafi. Ia berkata telah mengkabarkan kepada kami Abu Ishaq, yang itu Al-Fazari dari Humaid dari Al-Hasan dari Jabir bin Abdillah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, kami melakukan sholat tatawwu sunnah. Kami berdoa saat berdiri dan duduk, dan kami bertasbih saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini dinisbatkan sebagai ucapan sahabat Nabi Jabir bin Abdillah, namun riwayatnya lemah. Meski semua perawinya thiqah, namun sanadnya terputus antara Al-Hasan dengan Jabir, karena Al-Hasan Al-Basri tidak pernah bertemu dengan Jabir bin Abdillah. Ali bin Al-Maidi, salah seorang guru Al-Imam Al-Bukhari, menyatakan Al-Hasana lam yas'ama min Jabirin ni Abdillah Isai'a. Al-Hasan tidak pernah mendengar riwayat apapun dari Jabir bin Abdillah. Al-Marasil karya Ibnu Abi Hatim. Selain itu, Al-Hasan Al-Basri adalah seorang perawi yang mudallis. Periwayatan darinya lemah dalam riwayat mu'anan seperti hadis tersebut. Lebih lanjut tentang mudallis dan mu'anan akan ada pembahasan tersendiri insya Allah. Hadis ini secara makna juga lemah
karena bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang sahih bahwa pada kondisi berdiri dalam sholat setidaknya harus membaca Al-Fatihah di dalamnya, tidak bisa digantikan dengan sekedar doa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.